Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi. Amma ba'du, sahabat Al-Barakah yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini Allah masih memberikan nikmatul iman wal Islam was shihah wal afiyah was salamah wa tulil umri, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pemirsa Al-Barakah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membaca kitab Sulamut Taufik, pasalnya terkait dengan minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima ja'anillah wal imanu bi rasulillah wa bima ja'a ar-rasulillah. Di antara kewajiban hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah biwahdaniyatihi, dengan mengesahkan Allah, menganggap Allah itu satu, wa bisifatihi, dan sifat-sifatnya as-subutiyah yang tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah terkait dengan hukum-hukum yang Allah berikan kepada Nabi yang disampaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kamu, berikan kepada kamu, maka ambillah. Maksudnya diambil di sini adalah famtathilu amrohu, patuhi segala perintah-perintah Rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kepada kamu maka jauhilah. Itu diantara kewajiban hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu adalah wat tasdiqu, membenarkan dengan hati kita bahwasanya kita nerima apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi merupakan pelajaran bagi kita, perintah kepada kita yang tidak boleh tidak, kita harus jalani dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang baik, dengan hati yang benar, dengan perasaan yang teguh kita terima terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhlasu, begitu juga kita ikhlas menerima segala apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari kewajiban hati. Apa itu ikhlas? Wa huwa tasfiyatul qalbi minar riya, yaitu bersihnya hati dari sifat riya, bersihnya hati dari sifat pamer, bersihnya hati dari sifat ingin dipuji, bersihnya hati dari sifat ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Bahkan Imam Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amali ajlin nas riyaun, meninggalkan amal perbuatan karena manusia itu perbuatan riya.
tidak berbuat sesuatu amal perbuatan karena manusia, itu adalah perbuatan itu ya. Wal amalu li ajlihim syirkun. Sedangkan amal perbuatan karena manusia itu adalah syirik. Wal ikhlas ay yu'afiyaqallah minhuma. Sedangkan ikhlas adalah terbebasnya dan terhapusnya diri kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat semata-mata karena ikhlas kepada Allah, kita berbuat semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Di samping itu juga termasuk kewajibannya hati adalah wal yaqinu, yaitu yakin. Apa itu yakin? Wa huwal amalu lillahi wahdah, yaitu beramal kepada Allah, berbuat semata-mata karena Allah yang esa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah membuat kita menjadi ada di dunia ini, Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Kita bisa hidup karena Allah, kita mati pun karena Allah. Yakinan kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping yakin adalah wan nadmu alal ma'asi, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kita sadari bahwasanya kita manusia banyak sekali mempunyai dosa dan kesalahan, khilapan, kealpaan yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah melakukan perbuatan maksiat? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengkaji diri terhadap diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa tawakkuli 'ala Allah, kita bertawakal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, orang mukmin yang baik adalah yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ikhtiar, setelah berusaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian semua jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk, terutama untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk para sahabat sekalian. Adanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.